Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan al-lahn di dalam tilawah Al-Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjaga kitabnya dari beragam penyimpangan dan memeliharanya dari bermacam-macam perubahan. Dan juga Allah telah menganugerahi kita dengan kehadiran para imam ahli qiraah yang menjadi wasilah dalam menjaga kitabnya, baik dari sisi pelafalan atau tulisan, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin yang berusaha teguh untuk mengikuti jejaknya hingga hari kiamat. Serta juga kita khususkan doa kepada para imam mukri, para ulama qari, karena dengan wasilah mereka kita bisa melafalkan Al-Quran dengan tepat dan benar. Pembahasan al-lahn ke depan yang akan kita bahas antara lain adalah definisi, pengertian al-lahn dan urgensi mempelajarinya. Di antaranya kita akan mempelajari definisi al-lahn, sebab terjadinya al-lahn, kemudian cara mengetahui al-lahn, keutamaan memahami al-lahn, dan pada yang terakhir peringatan terhadap siapa saja yang terjatuh pada lahn. Kemudian setelahnya kita akan mempelajari lahn pada masa Nabi dan para sahabat. Setelahnya kita akan mengenal jenis-jenis lahn dan hukumnya. Yang mana jenis lahn ada lahnul jali, lahnul khafi. Terus kemudian kita menyikapi para qari yang terjatuh pada lahn, serta lahn yang disandarkan pada talaqi. Nah, pada bab terakhir yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menjaga diri dari lahn. Yang pertama, yang tidak berhubungan dengan riwayah dan dirayah. Yang kedua, cara yang berhubungan dengan riwayah. Kemudian yang terakhir, cara yang berhubungan dengan dirayah. Langsung saja pembahasan pertama, pengertian al-lahn dan urgensi kita mempelajarinya. Al-lahn atau al-lahnu memiliki bentuk jamak al-hanun dan luhunun. Dan Asy-Syaikh Ali Al-Ghamidi dalam kitabnya Al-Lahn fi Qiraatil Qur'anil Karim mengatakan bahwa kata ini memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah irama atau nyanyian, al-ghina, dialek atau bahasa atau al-lughah, dan pemikiran atau kecerdasan, al-fitnah. Juga bermakna condong atau cenderung, al-mailu. Apabila seseorang berkata lahana ilaihi, maka artinya adalah condong padanya atau mala ilaihi. Juga bermakna kekeliruan atau al-khata. Maksudnya adalah penyimpangan di dalam berbahasa Arab karena tidak mengikuti kaidah-kaidah bakunya. Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqayis al-Lughah mengatakan fa lahnu bisukunil ha fa imalatul kalami an jihatihi sahihati fil arabiyyah yuqalu lahana lahnan. Adapun lahan dengan mensukunkan huruf ha, maknanya adalah penyimpangan berbahasa dari ketentuannya yang benar dalam bahasa Arab. Diungkapkan dengan lahana lahnan. Nah, ketika Anda mengatakan misalnya hadhihi asati. Hadhihi asati artinya adalah ini adalah tongkatku. Nah, kalimat tersebut
sudah terjatuh pada lahan, termasuk lahan. Kenapa? Karena tongkat bahasa Arabnya adalah aso, bukan asotun. Jadi kalimat yang benar adalah hadhihi asoya. Ini adalah tongkatku. Nah, selain itu, lahan juga dapat bermakna kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Baik kekeliruan tersebut merupakan kekeliruan yang terkait kaidah-kaidah bahasa Arab ataupun tidak, yang mana Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi dalam Hidayatul Qari ila Tajwidil Kalamir Bari mengatakan wal maqsudu bihi hunal khata'u wal mailu 'anis shawabi fil qiraah. Dan lahan yang dimaksud di sini adalah kekeliruan atau penyimpangan dari yang benar dalam membaca Al-Quran. Jadi, lahan sangat berkaitan erat dengan kefasihan lisan. Orang yang disebut fasih lisannya manakala terbebas dari lahan dalam berbahasa secara umum atau membaca Al-Quran secara khusus. Berikutnya sebab terjadinya lahan. Sebab munculnya lahan pertama kali adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Al-Qurtubi dalam Al-Mudah, yang mana beliau menyampaikan mukhalatatul arabil ajama ma adda ila fasadi arabiyyatin nas, yaitu bercampurnya orang-orang Arab dengan orang-orang non-Arab yang membawa kepada kerusakan dalam pelafalan bahasa Arab mereka. Adapun sebab-sebab terjatuhnya seseorang kepada lahan, maka sesungguhnya banyak sekali jumlahnya. Termasuk diantaranya adalah interaksi dirinya dengan orang-orang non-Arab atau orang-orang yang tidak menjaga kefasihan dalam berbahasa. Sehingga ia tidak bisa membedakan mana bahasa yang fasih dan mana bahasa yang tidak fasih atau amiyah. Besar kecilnya lahan yang menimpa seseorang sangat bergantung kepada kesungguhannya dalam menjaga diri dari lahan itu sendiri. Semakin serius ia menjaga dirinya, maka semakin kecil kemungkinan lahan akan menimpanya. Adapun cara mengetahui lahan. Bagaimana kita mengetahui seseorang telah terjatuh pada lahan? Al-Mar'ashi dalam Juhdul Muqil, beliau mengatakan sebagian lahan dapat diketahui dengan cara mengkaji ilmu tajwid, yakni kekeliruan dalam hal mabna atau bangunan kata dan sifat-sifat huruf. Sebagian yang lain dapat diketahui dengan cara mengkaji ilmu bahasa, yakni kekeliruan dalam hal harokat atau sukun pada huruf-huruf awal atau tengah sebuah kata. Sebagian yang lain dapat diketahui dengan cara mengkaji ilmu nahwu, yakni kekeliruan dalam hal harokat atau sukun pada huruf-huruf akhir sebuah kata. Sedangkan sebagian yang lain dapat diketahui dengan cara mengkaji ilmu sorof, yakni kekeliruan yang berkaitan dengan permasalahan i'lal, seperti qalb, perubahan huruf, hadzaf, penghapusan huruf, atau naql, pemindahan harokat. Apa yang disebutkan oleh Al-Ma'ashi di atas seluruhnya tadi berkaitan dengan ilmu dirayah atau pendalaman teoritis. Namun lahan juga dapat diketahui dengan memperdalam ilmu riwayah. Bahkan ilmu riwayah merupakan tiang penyangga utamanya. Beriringan dengan itu tidak bisa ya, tidak mesti ditopang dengan ilmu riwayah, ilmu dirayah. Kemudian Al-Mar'ashi juga menyampaikan dalam kitab Juhtul Muqil bahwa saya mentajwidkan Al-Quran dapat tercapai dengan musyafahah kepada guru yang menguasai tajwid dengan baik tanpa harus memperdalam teori-teori ilmu ini. Bahkan musyafahah adalah inti dari pembelajaran ilmu tajwid. Namun, pendalaman terhadap teori dan ilmu tajwid akan mempermudah seseorang dalam mempelajarinya melalui musyafahah, menambah kemahiran dan menjaga hasil musyafahah dari berbagai beragam kekeliruan dan penyimpangan. Nah, hal ini juga sebagaimana disampaikan secara terang oleh Al-Imam Makki dalam Ar-Ri'ayah.